Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu anbiya'i wal mursalin. Wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man hadiyallahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Furqon KPP Pratama Jakarta Palmerah, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit kultum sebagaimana biasanya pada luhur. Mohon izin, saya belum bisa paperless lah. Jadi saya akan coba membacakan materi ini sesuai dengan kemampuan saya. Materi kali ini, siang ini saya akan coba bawakan amalan-amalan yang paling istimewa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan mempunyai makna tersendiri bagi umat Islam, karena bulan Ramadan biasa digunakan untuk berwisata rohani, yakni melepas belenggu materialisme dunia dengan menghidupkan dunia rohaniah. Sebulan penuh umat Islam menjalani proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa dan riyadatur ruhiyah, olah rohani. Sebulan penuh umat Islam bagaikan sebuah kepompong yang diharapkan kondisi rohani mereka secantik kupu-kupu ketika bulan Ramadan telah usai. Adapun amalan-amalan istimewa yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yaitu yang pertama, berpuasa. Amal utama di bulan Ramadan tentu saja berpuasa. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa yang dilakukan tentunya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi terdapat beberapa rambu-rambu yang harus ditaati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengetahui rambu-rambunya dan memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, maka hal itu akan menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Jauhi segala hal yang dapat mengurangi dan mengusurkan nilai puasa Anda. Arti berpuasa adalah melatih kita menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Rasulullah SAW bersabda, bukankah hakikat puasa itu sekedar meninggalkan makan dan minum, melainkan meninggalkan perbuatan sia-sia dan kata-kata bohong. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Rasulullah SAW juga berkata, barang siapa yang selama berpuasa tidak mampu meninggalkan kata-kata bohong, bahkan mempraktikkannya, maka tidak ada nilainya bagi Allah apa yang ia sangkakan sebagai puasa, yaitu sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini yaitu membaca Al-Quran atau tilawah. Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, maka tak heran jika Rasulullah SAW sering dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Bacalah dengan tajwid yang baik dan tadabbur, pahami dan amalkan isinya. Insya Allah kita akan menjadi insan yang berkah. Buatlah target, jika di bulan-bulan lain kita hatam membaca Al-Quran dalam sebulan, maka di bulan Ramadan ini kita pasang target misalnya 2 kali hatam. Akan lebih baik lagi jika ditambah dengan menghafal 1 juz atau surah tertentu. Ini bisa dijadikan program unggulan bersama keluarga kita masing-masing. Kemudian amalan ketiga yaitu memberikan makan. Itamu ata'am. Amalan Ramadan yang juga dianjurkan Rasulullah SAW adalah memberikan santapan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu sendiri, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan Anas. Memberi makan untuk orang berbuka puasa hanyalah salah satu contoh bentuk kedermawanan yang ingin ditumbuhkan kepada kita. Masih banyak bentuk sedekah yang dapat dilakukan jika kita punya kelebihan rezeki. Peduli dan sikap menolong orang lain adalah sifat yang perlu dilatih dari orang yang berpuasa. Kemudian amalan keempat adalah sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Ibadah sunnah yang khas di bulan Ramadan adalah sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang waktu dan jumlah pelaksanaan sholat tarawih. Umar bin Khattab menyebutkan jumlah rakaat sholat tarawih adalah 21 atau 23 rakaat. Hadis riwayat Abdul Razak dan Baihaqi. Ibnu Hajar As-Qasqalani As-Syafi'i berkata, beberapa riwayat yang sampai kepada kita tentang jumlah rakaat sholat tarawih menyiratkan ragam sholat sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Kadang ia mampu melaksanakan sholat 11 rakaat, kadang 21 dan terkadang 23 rakaat, tergantung semangat dan antusiasme masing-masing. Dahulu mereka sholat 11 rakaat dengan bacaan yang panjang sehingga mereka bertelekan dengan tongkat penyangga. Sedangkan mereka sholat 21 atau 23 rakaat, mereka membaca bacaan-bacaan yang pendek dengan tetap memperhatikan masalah tumaninah sehingga tidak membuat mereka sulit. Kemudian amalan yang kelima yaitu iktikaf. Inilah amalan Ramadan yang selalu dilakukan Rasulullah SAW, yaitu iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah beriktikaf pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan paling sering di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayangnya ibadah ini dianggap berat oleh kebanyakan orang Islam, jadi sedikit yang mengamalkannya. Hal ini dikomentari oleh Imam Az-Zuhri. Aneh benar keadaan orang Islam, mereka meninggalkan iktikaf pada Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sejak beliau datang ke Madinah sampai beliau wafat. Mudah-mudahan kita bukan dari golongan yang kebanyakan itu. Berikutnya adalah Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam istimewa, yaitu Lailatul Qadar atau malam yang penuh berkah. Malam ini nilainya sama dengan 1000 bulan. Rasulullah SAW amat menjaga untuk bisa meraih Lailatul Qadar.
Maka beliau menyuruh kita mencarinya di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar berdasarkan imam dan ihtisabah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan untuk mendapatkan malam penuh berkah itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah pemilik ampunan dan Engkaulah Maha Pemberi ampun, maka ampunilah aku. Yang terakhir, amalan kita di bulan Ramadan ini yaitu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib dibayarkan sebelum hari Ramadan berakhir bagi orang Islam, baik lelaki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Tujuannya untuk mensucikan harta dan ibadah bagi orang yang melaksanakan puasa dan untuk membantu fakir miskin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.